Nah, dibantu oleh Kodam Siliwangi, jadi tentara-tentara dari Maung Siliwangi waktu itu Pak Doni mengerahkan 2.500 prajurit yang menginap di sana selama 4 bulan, bersihkan itu hulunya. Ini kan bukan yang pertama kali ada orang Batak jadi korban pembunuhan. Bukan pertama kali orang Batak, mungkin karena yang dibunuh juga Huta Barat dan Simanjuntak ya kan. Jadi Ketika ada perbuatan yang gila, harus ada juga orang-orang gila yang memperjuangkan gila. betul. Semua ibu pasti akan teriris-iris hatinya mendengar tangisannya Ibu Joshua Eda Rosti. Hai, sahabat saksi korban. Ketemu lagi dengan saya di Partai Pasar Ibu. Ini edisi yang spesial. Kita kedatangan tamu orang penting. Orang yang saya kagumi sejak lama. Ya. Akrabnya agak unik sebenarnya, Inang. Ya. Sebenarnya saya agak keberatan sebenarnya. Karena menurut saya itu terlalu tua. Ya. Tapi karena dipilih sendiri sama orangnya, kita ikuti saja. Kita bersama Inang Irma Huta Barat. Iya, rasa itu. Kan saya lebih tua, rambut saya sudah putih, ya kan? Ya, jadi pantas lah. Sulit membedakan Inang ini kelihatan tua karena tampaknya muda mulu. Sudah kepala 6. Sudah kepala 6. Iya. Saya kenal Inang sebagai aktivis, sebagai pembawa acara di Metro TV. Iya, zaman tahun 2023, tahun lampau. 20 tahun yang lalu. Ya. ICW tahun 99. 99, iya. Nyaris lebih dari 20 tahun lalu. Iya. Jadi bukan orang baru di dunia pergerakan dan di dunia pemberitaan. Tapi Inang kemudian, mohon maaf nih Inang, apa dugaan saya yang salah atau gimana ya? Sepertinya lama Inang nggak terdengar, kemudian baru muncul di kasus kekerasan Joshua. Iya. Apa terjadi? Sebenarnya banyak yang terjadi. Cuman karena saya menempuh jalan sunyi, yaitu Jalan sunyi. saya membenahi. Jalan sunyi itu kayak perlindungan saksi korban. Betul jalan sunyi. Jadi membenahi Cisanti dan Citarum. Jadi Citarum itu sudah menjadi sungai yang terkotor di dunia. Dia itu adalah one of the dirtiest river in the world. In the world. Wow. Ada 2.882 pabrik yang membuang limbah setiap hari. Sudah tidak ada satu spesies pun ikan yang hidup waktu itu, kecuali ikan yang namanya ikan sapu-sapu. Ya kan, lalu di sana itu yang paling banyak orang menderita sakit kulit, sakit ginjal, sakit liver, sesak napas, TBC itu BPJS yang paling tinggi itu di Jawa Barat. Saya itu sebetulnya cita-citanya itu ingin membenahi air, mata air, sungai, lalu danau, sumber air. Tidak menjadi air mata. Betul, itu benar banget. Sumber kehidupan, sumber peradaban, dan kita ini sudah berada di tengah krisis air. Tapi kan tidak banyak orang yang bicara soal air. Jadi kalau ditanya sebenarnya Inang ngapain 7 tahun? Saya tahun 2017 itu ada sahabat hijau saya namanya Legend Doni Monardo, beliau Pangdam Siliwangi, dan juga sahabat yang memang betul-betul mencintai lingkungan. Yang saya diminta presentasi di Kodam pada waktu itu, lalu saya selalu melapor kepada beliau bahwa ini kita Citarum menjadi sungai terkotor, padahal yang namanya Danau Cisanti itu adalah danau yang punya 7 mata air, yang usianya sudah 2,5 juta tahun. Dan dia itu waktu itu Danau Purba. Yes, Danau Purba. Tapi kotornya setengah mati, ada pemancing liar, lalu juga tidak terawat, orang tidak pernah pergi ke sana. Sementara dia mengaliri 270 km sungai yang terpanjang di Jawa Barat. Jadi air minum orang Jakarta ini 80% dari sana. Jadi selama dari tahun 2015 saya beli sepetak tanah di sana, saya menanam vetiver. Itu adalah teknologi hijau yang dipakai untuk menahan longsor dan menahan banjir. Jadi saya sebetulnya mengobati alam
dan menyelamatkan mata air dengan tanaman yang namanya vetiver itu. Hasilnya itu dia akarnya bisa menahan tanah itu supaya tidak longsor, lalu juga bisa menyerap air supaya tidak banjir, dia bisa menjernihkan air, namanya fitoremediasi, jadi bisa dipakai untuk orang yang tambang, untuk orang yang... Jadi gini, kalau orang miskin tapi masih punya akses air bersih, itu masih bersyukur Itoku. Orang yang miskin tidak ada akses air bersihnya. Jadi yang saya lakukan adalah menyediakan air bersih, air yang kotor itu difilter. Dengan tanaman vetiver itu murah, hijau, efektif, dan bisa membantu banyak orang. Nah, itu saya lakukan selama bertahun-tahun sampai hari ini. Kemudian Citarum sekarang masuk ranking keberapa? Sudah membaik. Sudah membaik karena dibantu oleh Kodam Siliwangi. Jadi tentara-tentara dari Maung Siliwangi waktu itu Pak Doni mengerahkan 2.500 prajurit yang menginap di sana selama 4 bulan, bersihkan itu hulunya yang namanya Danau Cisanti, dan saya bolak-balik ke sana dari mulai awal sampai hari ini. Saya masih bolak-balik sampai saya lihat terakhir status itu di Instagram ya. Pernah ya? Ya baru minggu kemarin ya. Itu Jababeka. Jadi sekarang industri-industri. Jadi kita ini gini, terlalu banyak problem di dunia ini, tapi yang nomor satu problem di dunia ini adalah masalah krisis air. Krisis air ya? Kita ini tidak akan bisa hidup tanpa air itu aku. Betul. Nggak ada uang, nggak ada mobil, nggak ada rumah, masih bisa hidup tapi tanpa air. Tapi berapa banyak sih orang yang mau ngomong soal air? Nggak ada. Jadi saya tuh walaupun di Jalan Sunyi ada dari DW dari Jerman datang, dari Korean Broadcasting Service, dari Irlandia, dari Eropa TV, orang Jepang, orang Korea yang berkunjung karena tempat yang tadinya busuk, tempat saya itu sekarang menjadi tempat yang hijau, tidak ada kimia, tidak ada plastik, dan orang-orang bisa dapat air bersih yang disuling dari akar vetiver itu. Jadi saya bantu orang dengan kasih air bersih. Jadi itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Kita warga Jakarta harus bersyukur ya. Ada orang seperti Inang yang memastikan bahwa air yang kita konsumsi ini adalah air yang tidak tercemar. Betul, ya? betul. Walaupun sebanyak kita minum air mineral, tapi juga dari Jawa Barat juga ya. Tapi air mineral itu sebenarnya tidak sehat. Karena kita ini punya mata air, harusnya air itu gratis. Jadi ditanya cita-cita Inang apa sih? Nanti kalau saya udah mati sampai 300-400 tahun lagi, orang masih tetap bisa punya dapat air bersih. Karena dibersihkan, sekarang dijaga dan dipelihara. Mungkin orang nggak kenal ya nama saya siapa, tapi masih bisa dapat air itu. Saya pikir itu legacy atau warisan yang terindah ya. Bagus. Gitu ya. Terus juga minuman air mineral saya tuh nggak pernah bolehin TV semua jangan beli air di botol. Kenapa? Minum ini begini nih benar nih. Ya kan, kenapa? Masa kita minum aja nyampah? Jadi kalau ngebersihin Citarum itu tanya dok, sampahnya yang paling banyak apa? Botol mineral. Iya. Tutupnya nggak bisa didaur ulang. Yang paling cilaka itu adalah yang gelas, yang sebetulnya nggak boleh lagi dipakai. Oke. Karena kasihan sungai kita mati, binatang mati, ekosistem rusak. Cuman gara-gara minum. Dulu kan orang minum bawa aja tumbler. Dulu kan pakai yang kantong itu yang kita pakai termos ya kan dari kecil. Kebiasaan itu harusnya tetap dilakukan. Itulah kenapa ya sebagian besar bumi ini adalah air. Iya, 85%. Iya kan? Itu lautan, air. Dan tanda-tanda kehidupan itu ditujukan dengan air. Betul. Ya kan? Betul. Sumber peradaban itu juga adalah karena air. Kalau nggak ada pertanian. Ya, kita bersyukur alhamdulillah ada orang seperti Inang yang memastikan bahwa kita, anak cucu kita akan tetap bisa minum air yang sehat ya. Dulu saya dibilang orang gila itu. Ya tapi banyak juga, hampir semua nabi juga dibilang orang gila. Jauh sekali ngomong orang gila yang. Jadi Inang jangan kecil hati kalau dibilang orang gila. Betul. Ini katanya ini kan bukan tanahnya Inang di depan Sungai Citarum dan Cisanti. Ngapain ditanam-tanamin vetiver? Kenapa diurusin gitu? Mau kasih pesan tuh bahwa setiap jengkal tanah di bumi ini kan juga tanggung jawab kita. Jadi kalau mau nanam tuh nggak usah di halaman sendiri, nggak usah di kebun sendiri. Jadi saya pergi kemana-mana tuh selalu bawa bibit-bibit. Nanti saya di Bali itu sepanjang jalan ada
pohon merak nanti balik lagi ke sana belum jadi pohon-pohonnya yang ditumbuh. Doesn't matter di mana, maksudnya tidak masalah di mana. Tapi selalu kalau ngeliat biji-bijian tanaman itu saya selalu nyebarin sehingga nanti pas balik lagi oh itu pohonnya jadi. Ya hanya berapa persen sih yang jadi tapi ya lumayan lah. Iya, tanda-tanda kehidupan itu kan tumbuhan dan air. Betul. Oke, Inang. Kita lihat Inang sering muncul di media setelah kematian almarhum Nofriansah Joshua. Inang hadir di keluarga Joshua. Betul. Inang mendampingi Pak Samuel Huta Barat dan Ibu ngambil Rosti. ijazah ya. Oh iya wisuda ya. Betul. Inang juga ternyata nyampe ke Manado ke keluarganya Eliezer. Betul. Gitu. Betul. Ini pertanyaannya gini, Nak. Ini karena sesama orang Batak satu marga atau gimana? Awalnya karena diminta sebagai sesama orang Batak, Pasar Ibu dan Huta Barat yang lagi ngomong nih ya kan. Sebagai sesama Batak itu kan ada yang namanya makuling mudar. Ya kan, makuling mudar tuh artinya darahnya bergetar ya. Kalau ada satu Huta Barat yang mati maka Huta Barat yang lain tuh akan ikut bergetar darahnya gitu. Dan itu akhirnya ke seluruh komunitas Batak lalu ke seluruh komunitas se-Indonesia. Jadi ada punguan Huta Barat artinya punguan Pasar Ibu, ada punguan Huta Barat waktu itu Inang. Kumpulan ya? Yes, kumpulan dari marga Huta Barat, dari klan Huta Barat. Kenapa Inang tidak melakukan sesuatu? Saya bilang kan sudah ada penasihat hukum yang pintar dan berhati emas, ada Martin Simanjuntak, ada tadi Pak Kamarudin, Nelson Simanjuntak, Ito Johnson Panjaitan, lalu ada Yohanes Baskoro, ada Febri, ada Yohanes Raharjo, Jonathan Baskoro, yang semua itu bekerja pro bono dan dengan sungguh-sungguh. Apalah yang bisa saya lakukan? Saya bilang, udahlah saya bikin ini aja. 30 hari ajak orang berdoa ya kan? Pasang lilin di Taman Ismail Marzuki, setengah mati dapat izinnya tapi akhirnya boleh di plazanya itu. Lalu akhirnya banyak yang datang. Saya tidak undang media loh. Media datang. Lalu jadi, nah itu lucu, tanggal 8 Agustus. Tidak lama setelah Sambo dijadikan tersangka. Betul, masih ingat ya? Sekitar tanggal itu. Tanggal jadi itu 9 pengumuman tersangka. Jadi selama 1 bulan kita mengikuti, lalu kemudian saya bilang ya sudahlah saya nyalakan lilin ke 30, ke 40, tanggal 18, lalu pas 100 harinya kita pergi ke Sungai Bahar di kediamannya Joshua, lalu pas bulan Oktober tahun 2022 itu saya juga berangkat ke Manado dan kebetulan sahabat saya Marcelia Lesar namanya punya teman yang kenal dengan tantenya Icat, Tante Alce sama Tante Ella. Dan ada Om Royke di sana. Lalu diundang makan lah saya ke sana. Makan pakai dabu-dabu, pakai ikan bakar gitu. Ini kan bukan yang pertama kali ada orang Batak jadi korban pembunuhan atau peristiwa pidana. Bukan. Ya kan? Bukan. Oke, kenapa menjadi begitu intens dan begitu besar? Saya pikir juga karena bukan pertama kali orang Batak, mungkin karena yang dibunuh juga Huta Barat dan Simanjuntak ya kan. Jadi marga yang besar dan juga kompak, tapi tadi selain makuling mudar itu yang menjadi lebih penting bagi saya itu menjadi masalah kemanusiaan Itoku. Ini menjadi masalah kemanusiaan karena waktu saya lihat Edar Rosti itu menangis dan meratapi anaknya, saya nggak bisa tidur berminggu-minggu. Ngebayang kalau anak saya yang seperti itu. Jadi empati itulah yang kemudian membuat ini menjadi intens. Lalu akhirnya bertemu dengan Kamarudin, diajak ke Jambi dan klop bahwa ada loh orang yang sama gilanya dalam memperjuangkan keadilan yang bukan berdasarkan suku atau agama lagi, tetapi ini sudah menjadi masalah bangsa. Ketika ada perbuatan yang gila, harus ada juga orang-orang gila yang memperjuangkan keadilan. Betul. Karena kita tuh akhirnya memberi harapan kepada orang-orang yang miskin, yang tidak punya akses terhadap kekuasaan, terhadap penasehat hukum, atau terhadap informasi sekalipun, untuk bisa mendapatkan keadilan. Nah, makanya ini kan nanti harus bagaimana negara memiliki sistem yang membuat orang-orang yang termarginalkan atau orang-orang yang tidak mampu juga tanpa uang tapi tetap bisa dapat keadilan.
Iya. Di LBH juga. Iya, kan memang dari dulu kita selalu berjuang untuk keadilan. Betul. Ya, Pejuang keadilan, kadang-kadang pejuang air. Iya, jadi gitulah kira-kira. Apa momen yang paling istimewa atau paling mengharukan, paling terkesan pada kasus Duren 3 nih, Inang? Yang pertama itu adalah ketika saya pertama kali menemui keluarga di Jambi, ya kan? Iya. Dan bagaimana disambut dengan tangisan itu, lalu juga momen yang Kenapa mereka 30 atau 40 Kenapa hari. disebut tangisan? Kenapa? Iya, karena kan ada orang yang datang jauh-jauh dari Jakarta, pakai biaya sendiri, bawa badan sendiri, hanya untuk membantu, dan itu kan Berapa jam dari bandara Inang? ke rumahnya 3,5 jam lagi dari Jambi, dan itu semua waktu itu saya diajak oleh Kamarudin Simanjuntak, ya kan, yang bukan hanya pro bono tapi juga ikut membiayai semua yang berkaitan dengan kasus ini. Jadi memang kalau tadi itu bilang banyak orang Batak yang mati, banyak, setiap hari juga ada ya orang Batak yang mati di mana-mana secara statistik mungkinnya, tetapi kan ini kasus yang sangat menarik perhatian, kan belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini. Yang dibunuh itu polisi. Yang bunuh polisi. Dibunuh oleh polisi di rumah dinas polisi, memakai seragam polisi, melibatkan hampir 100 orang polisi. Jadi ini belum pernah di Republik ini, itu aku. Makanya nggak pernah ada peristiwa yang bisa sampai 7 bulan itu masih menyedot perhatian yang begitu besar tuh. Betul. Nggak ada. Chernobyl aja berapa minggu. Oh iya. Tanpa mengecilkan arti dari peristiwa-peristiwa itu ya. Ada gempa yang memakan korban gitu ya. Tetapi animo dan perhatian masyarakat itu memang luar biasa besarnya. Dan saya pikir kan kita melihat ada The Star, yaitu LPSK. Iya, semua orang tahu Inang ada di perkara ini ya, di sisinya keluarga korban. Jadi pertanyaan saya, di momen apa yang paling berkesan, yang paling melibatkan emosi besar? Emosi besar banyak sekali. Terus saya ziarah ke makam Joshua. Oh iya. Ya. Kenapa Inang? Apa yang terbayang oleh Inang? Seandainya ini anak saya, ya belum tentu saya bisa buka mata lagi di pagi harinya, karena saya pikir tidak ada yang lebih berat bagi seorang ibu daripada kehilangan anak laki-lakinya ya, yang mati ditembak sedang bekerja. Iya kan, bukan karena di medan perang peluru nyasar, tapi ini betul-betul kejadian yang semua ibu pasti akan teriris-iris hatinya mendengar tangisannya Ibu Joshua, Eda Rosti gitu. Jadi saya kalau ngomong cerita tentang ini aja mata saya masih berkaca-kaca, karena memang apa sih yang lebih menyakitkan dari seorang ibu daripada kehilangan anaknya? Iya. Nggak ada itu kok. Kalau nggak salah, Inang pernah bilang gini, kalau itu terjadi dengan anak saya tidak akan pergi dari depan Mabes Polri pada istana. Yes, dua-dua saya datangi. Saya akan duduk di sana dan saya tidak akan pergi dari sana sampai saya dapat keterangan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan. Nah, saya pikirkan ini juga banyak peran. Apa yang disampaikan Inang di model imajinasi itu sebenarnya kan sudah berlangsung. Maksud saya begini, di setiap hari Kamis korban-korban pelanggaran berat berdiri di depan istana. Betul, payung hitam. Di payung hitam. Betul. Sudah tahun keberapa? Mungkin tahun keempat. Betul. Mungkin lebih dari sudah itu. Lebih dari itu. Ya? Lebih lah, dari 2012 sudah ada. Kok dari itu kan tahun dari 98. Sudah lama sekali. Dari 98 itu puluhan tahun dan itu dari mulai kontras, lalu juga orang hilang. Ternyata yang tadi Inang bayangkan sebagai action untuk menuntut keadilan itu sudah dilakukan oleh para ibu-ibu. Para ibu-ibu itu bukan hanya di Indonesia, awalnya di Argentina. Oh, itu di Argentina ya? Awalnya di Argentina. Oke. Kemudian diadopsi oleh para korban pelanggaran berat di Indonesia. Payung hitam. Payung hitam ya, bahwa Iya. Jadi
Saya pikir itu memang lebih pedih lagi. Ibu-ibu payung hitam itu tidak tahu anaknya mati di mana, bagaimana matinya, dan di mana kuburnya. Di mana kuburnya. Ya, itu yang paling penting buat kita orang Timur ya. Bener ya kan itu aku. Jadi Gitu. menurut Inang dari perjalanan Inang ya, dari pejuang keadilan dan kemudian peduli dan sangat intens pada kasus kematian Joshua, apa yang harus dibenahi di negeri ini? Wah, banyak sekali itu aku. Tapi yang ingin kita semua orang punya peran ya kan. Saya tuh kita kan berdua sama, kita dari masyarakat madani yang paham bahwa negara yang kuat itu bukan presidennya kuat, bukan angkatan tentara atau polisinya kuat, bersih iya. Tapi kalau kuat itu masyarakat madaninya yang harus kuat ya kan. Bahwa kita ini kompak bersatu, tahu hak dan kewajiban kita. Sehingga negara ini, penyelenggara negara, ini tidak berat bebannya. Sekarang kan apa-apa negara, sungai rusak negara turun tangan gitu. Padahal kan itu yang industri-industri yang harusnya punya tanggung jawab. Lalu orang yang hidup di sekitarnya. Soal lingkungan hancur atau rusak saja, akhirnya bebannya negara yang harus membayar. Karena kesadaran itu masih belum ada. Jadi saya pikir ada dua hal yang harus dibenahi. Ya untuk social engineering hanya ada dua hal yang bisa dibenahi. Nomor satu penegakan hukum, nomor dua adalah edukasi atau pendidikan ya. Bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tapi pendidikan yang seperti ini nih, bahwa orang-orang menjadi lebih paham. Saya ini di mana sih dalam republik ini? Lalu apa sih tugas saya? Oh ya mencari uang saja kan tidak. Ya kan, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat? Apa yang bisa saya lakukan untuk lingkungan? Bisakah saya mempengaruhi orang-orang di sekitar saya untuk menjadi lebih baik lagi? Sederhana gitu. Karena apa? Karena kejahatan itu biasanya lebih menarik dan lebih cepat menang. Makanya kerusakan lingkungan itu kan tidak sepadan dengan yang memperbaikinya. Jadi kan pilihan aja, kita mau jadi bagian yang merusak atau bagian yang membenahi gitu kan. Kalau itu tanya dari mana, ya dari penegakan hukum sama dari pendidikan. Itu dulu dua. Ketika penegakan hukum ini tegak, lalu pendidikan ini bisa merata, maka orang-orang akan menjadi lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Nggak ada cara lain. The social engineering will never happen unless we do the two things itu tadi. Iya kan? Jadi menuju ke arah sana kan macam-macam jalannya ya kan. Nah ini kan edukasi yang dilakukan oleh sahabat saksi korban. Lalu saya juga melalui Horas Inang. Kita ini beruntung ada wadah yang namanya sosial media. Yang bisa digunakan dengan bertanggung jawab, dengan memberikan sedikit pencerahan ilmu atau informasi bagi siapa saja yang berkenan. Termasuk juga ruang aspirasi masyarakat. Pengajuan protes juga berjalan cukup di sosial media. Betul. Lucu banget itu Tante Ella, Tante Alce itu sampai gemeteran waktu ketemu saya. Saya di mobil takut, dia bilang wah ini keluarganya Joshua datang ini. Terus ini gemeteran mereka ketakutan. Dan kemudian menceritakan ada teman-temannya BU namanya, temannya sahabatnya Icat BU. Nanti kalau ketemu Icat sampaikan salamnya dari BU. BU tuh kerja di airport di biasanya BU itu butuh uang. Betul. Saya waktu pertama kali kenalan dia bilang, kamu butuh uang itu. Boleh kalau mau dikasih doi. Lindungi berikan jamin keselamatan setiap tahap peradilan. Beri kesaksian, hapus kekhawatiran. Ada sahabat saksi dan korban.